Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-temanku, sahabat Anur yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama Bapak Rozai Aprilio, bisa dipanggil Pak Zai. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama apa itu tahsin, definisi tahsin atau pengertian dari tahsin. Sebelum kita mempelajari atau mengetahui apa itu tahsin, Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari mengatakan dalam kitabnya Matan Jazari bahwa wal akhdhu bit tajwidi hasmun lazim man lam yusahhihil qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Artinya yaitu wal akhdhu bit tajwidi hasmun lazim, membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid itu wajib. Man lam yusahhihil qur'ana athim, dan barang siapa yang tidak memperbaiki bacaannya, ia tahu bahwa bacaannya salah, maka ia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an beserta dengan ilmu tajwid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, itu sama saja dengan menghilangkan salah satu bagian dari Al-Quran. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu pula Al-Quran dan ilmu tajwid sampai kepada kita. Baik, kemudian apa itu tahsin? Kata tahsin berasal dari akar kata hassana yuhassinu tahsinan dan memiliki persamaan makna dengan jawwada yujawwidu tajwidan, yang memiliki arti yaitu memperbaiki dan memperbagus, atau memperbagus dan memperindah. Mengapa kita harus belajar tahsin? Pertama, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib atau fardu ain. Meskipun mempelajari teorinya berhukum fardu kifayah, akan tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, diwajibkan bagi setiap muslim atau setiap orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, waratilil Qur'ana tartila. Artinya yaitu, dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempatnya berhenti. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperantarai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian, pantaskah kita membaca Al-Quran dengan serampangan? Tentu tidak, ya teman-teman. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kemudian yang ketiga,
agar tidak mengubah arti sebuah ayat. Ini adalah salah satu yang paling penting untuk kita garis bawahi, bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, itu menjatuhkan kita ke dalam kesalahan yang fatal tanpa kita sadari. Ketika kita tidak bisa membedakan huruf H dengan huruf H, dan tidak bisa membedakan huruf Q dan huruf K. Contoh, kita ambil di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, kita membaca kul dengan kul. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Akan tetapi kita membaca kul. Qul a'udzu birabbin nas, yang memiliki arti makanlah dialah Allah yang Maha Esa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, agar kita menjadi manusia sebaik-baiknya di mata Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya yaitu sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk sampai saat ini. Sebelum kita tutup, kita ulang kenapa kita harus belajar tahsin. Yang pertama, karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, diwajibkan bagi setiap muslim. Yang kedua, sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Yang ketiga, agar tidak mengubah sebuah arti ayat. Yang keempat atau yang terakhir, agar menjadi sebaik-baiknya manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan atau yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.